A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rzuqna pahman nabiyyin, ya Allah berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat al-muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, wabtah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu, wansyur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah hikmah atas kami wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Kita pasang niat untuk iktikaf di Masjid Al-Ikhlas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa, sengaja aku berniat iktikaf fi hadal masjid, di Masjid Al-Ikhlas ini, sunnatan lillahi ta'ala, menjadi amalan sunnat karena Allah. Lalu kita pasang niat untuk ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim liridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Maka jika sembahyang itu fardu wajib, padanya 3 perkara, yakni qasad, ta'arud, dan ta'yin. Ini dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Kita ulang sedikit pemahaman tentang masalah niat. Niat itu kerja hati, bukan kerja lisan. Lisan hukumnya sunnat, melapaskan. At-talaffuzu sunnatun. Jadi kalau seseorang salat tidak baca usalli, tidak baca dalam puasa nawaitu shauma ghadin, kalau mandi tak baca nawaitul ghuslah atau nawaitul wudu, maka tidak batal, tapi tidak dapat pahala sunat. Karena gunanya lapas itu menolong hati dengan lisan, menolong hati dengan lisan. Itu yang diungkapkan di dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Itu. Udah itu lagi, kalau pembagian niat yang lalu mungkin ada sedikit kita pahamkan. Ada qasad usalli, ta'arud fardhu, fardha. Udah itu lagi ta'yinnya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Tapi kalau salat selain yang ini, maka pakai qasad ta'arud saja. Contoh usalli apa? Tahiyatul masjid, itu. Usalli sunatal wudu atau usalli wudu'a, bisa. Karena untuk mentakyinkan itu perlu salat yang wajib. Ada lagi namanya qasad saja, usalli saja cukup. Ini berlaku ibarat orang datang salat subuh. Dalam datang salat subuh itu
Habis azan dia wudhu di kamar mandi masjid. Berarti kalau masih basah badan sunnah melakukan sholat sunat wudhu karena masih basah. Yang kedua, habis azan berarti qobliyah subuh. Yang ketiga, dia baru masuk masjid, berarti tahiyatul masjid. Berarti ada 3 sunat. Menurut pendapat Imam Romli yang dikutip di dalam kitab Fathul Mu'in, ini bisa sekali kerja, tapi niatnya salat sunat mutlak. Di dalam hati saja meniatkan itu, lapasnya usolli, begitu saja sudah cukup, qasad saja, usolli, aku salat. Karena tambahan-tambahan itu adalah dalam rangka sunat. Contoh, kalau ada orang kesiangan subuh, itu sholat jam 7 itu diganti dengan qodaan. Dalam kitab ini mau diniatkannya adaankah, qodaankah tetap sah. Karena itu tambahan, bukan pokok. Yang pokok itu qasad, ta'arud dan ta'yinnya saja. Itu aja yang pokok. Yang mustaqbilal kiblati arba'ah raka'atin, ya, salasa raka'atin, raka'ataini, raka'atan, itu hanya tambahan. Karena orang kalau cerita witir pasti ganjil. Makanya yang lalu sudah kita bahas, 2 rakaat sebelum witir itu ditambah perkataan usolli sunatan minal witri raka'ataini. Jangan membaca langsung usolli sunatal witri raka'ataini, salah. Karena kenapa? Karena witir tak ada 2 rakaat. Maka ditambah kata min, menjelaskan dia itu tambah dengan 1. 2 tambah 1 sama dengan 3, jadi witir. Kalau kita tuh buat 3 rakaat 2 salam, maka setiap kita ibarat katakan 5, apa katakan 7, apa katakan 9, katakan 11, maka harus menambah kata min. Usolli sunatan minal witri, harus ada begitu tuh. Jangan usolli sunatal witri, salah. Harus usolli sunatan minal witri. Begitu. Baru pas kata rakaat ini. Tapi kalau dia 1 rakaat cukup. Usolli sunatal witri rakaatan. 1. Rakaatan 1 rakaat. Itu tak ada minalnya. Udah itu lagi dikatakan di dalam kitab ini, dan sah salat tunai dengan niat qadha, dan kebalikannya syarat uzur seperti bahwa zon. Ini syaratnya uzur kayak zon tadi, sangkaan. Zon itu sangkaan yakin 100%, syak 50, waham 25. Itu ada dalam kajian hati. Ada namanya waham, ada namanya syak, ada namanya zon, ada namanya yakin. Yakin tak goyang lagi. Makanya dalam menentukan waktu sholat, kita harus menetapkan hati ini dengan salah satunya menengok jam, ya, menengok langit, supaya jangan kalau kita ragu gitu, ini udah masuk waktu apa belum nih, lalu kita sholat tak sah. Itu harus minimal zon itu sangkaan, kayaknya udah masuk nih. Berat hatinya mengarah ke 75%, bukan ragu tuh antara iyo dan tidak. Seperti itu masalah niat. Ia keluar waktu dengan sebab mendung. Kalau dulu kan menengoknya mendung, belum ada dengan peralatan kayak jam. Jam itu pun bisa juga mati. HP bisa juga habis lobet. TV bisa mati listrik. Kan begitu. Udah itu lagi dikatakan, dan jika sembahyang itu sunat yang mempunyai waktu seperti sunat rawatib, sunat rawatib nih, rupanya kalau total sunat rawatib nih, kalau dipegang betul miriplah upo tarawih.
Itulah kenapa di bulan Ramadan rawatib itu seperti disatukan jadi tarawih. Kita hitung beserta yang muakkad sama tidak muakkad. Sebelum zuhur rawatib itu kan qabliyah ba'diyah. Sebelum zuhur empat, dua yang sunat muakkad, dua yang tidak sunat muakkad. Di kampung kita kan sering membuat cuman dua, berarti cuman mengambil yang muakkadnya saja. Jangan diperdebatkan. Artinya ada orang baru belajar, oh salat sunat qabliyah zuhur itu harusnya 4 kalau belajar hadis. Dia tak tahu ada namanya kajian fikih diteliti oleh ulama, yang dua tu yang muakkadnya, yang dua tu yang ghairu muakkad, tidak muakkad. Apa arti muakkad nih? Rutin Rasulullah kojokan. Arti muakkad tu rutin Rasulullah kojokan. Makanya di dalam kajian kunut rutin Rasulullah hatta faraqat dunia, sampai meninggal. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Jadi orang yang tak pakai kunut, itulah kenapa di dalam mazhab Syafi'i ini salah satu yang menjadi ciri khas adalah kalau subuh kunut. Kalau mazhab lain tidak. Karena Imam Syafi'i ini dulu dikenal sebagai Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah. Nasir itu penolong, as-sunnah itu hadis. Zaman itu dulu orang tak pakai hadis. Zaman itu dulu udah mulai banyak juga pemalsuan hadis. Orang cuman Quran aja. Lalu datang Imam Syafi'i, dialah menolong hadis tuh. Ini hadis, disusunnya fikih, semua ada dalil. Cuman karena kita ni belajar kitab-kitab tipis supo ini, maka tidak dikemukakan banyak dalil. Kalau anda banyak dalil, kitab-kitab besar seperti Majmu' Syarah Muhazzab, seperti kalau apa Raudatut Talibin min Hajjut Talibin, itu dikemukakan, ada dalil-dalilnya. Jadi kita ni terbiasa kalau anda belajar masalah solat, umpama kita tengok dalam kitab tuntunan solat lengkap, tapi di situ kasihnya deh mana dalilnya, apa ayatnya, apa hadisnya. Karena penyusun kitab tuh tahu kalau ditaukan kang hadis, ditaukan ayat, jadi tobal jadi mahal. Kalau mahal takut tak terboli. Untuk mempermudah orang. Yang kedua, tujuan orang belajar tuh bisa cepat dia beramal. Yang langsung to the point aja, tak banyak lagi mencela-mencela. Kang kalau dikasih kang hadis, Quran, menghafal hadis lagi, menghafal Quran lagi, melamukan. Contohnya, kalau masalah mengangkat takbir, ada dalilnya, setontang dengan telinga. Ya, kalau orang tu nak memakai setontang dengan bau, tu salah orang tu. Karena mereka menganggap ada juga dalil tentang itu. Mereka menganggap. Kita di kampung ni setontang dengan telinga ketika mengangkat takbir. Anda tengok kitab Bulughul Maram, ya, min Adillatil Ahkam, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dia buat Bulughul Maram tu, bini pertama tak punya anak laki-laki, sampailah dia menikah kedua kali, dapatlah pada bini kedua tu anak laki-laki. Saking kan sonang dia, disusunnya lah kitab hadis yang di zaman itu belum ada, sesuai dengan fikih. Nama kitab tu Bulughul Maram. Itu kisahnya. Jadi kalau orang-orang soleh dan alim terdahulu, kalau dia dapat nikmat dari Allah, diwujudkannya nikmat tu dengan ibadah. Makanya macam kitab-kitab nih, ini keramat nih. Salah satu kekeramatan ulama adalah kitabnya sampai sekarang masih ada. Kalau keramat bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa tahan tembak, itu keramat waktu itu saja. Tapi keramat yang terus berjalan itu adalah sampai sekarang kitab itu masih pakai. Salah satu yang keramat wali Allah, Imam Syafi'i, sampai sekarang mazhab masih bertahan, udah 1000 tahun lebih. Kalau memang dia itu tidak keramat, udah hilang mazhab dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih mukjizat oleh Allah adalah ditinggalkan Quran.
diuji dengan zaman. Banyak pemboncinya, banyak yang menghinanya, tapi juga lebih banyak pengagumnya. Bahkan dulu ada gerakan di Amerika membakar Quran, gara-gara dikatakan Islam itu teroris. Akhirnya dengan gerakan itu banyak pula yang ingin mempelajari Quran. Gara-gara gerakan pembakaran Quran itu biiznillah, itulah menjadi asbab, menjadi sebab orang masuk Islam. Kadang Allah Ta'ala hendak membuat jalan seorang tu mendapat hidayah aneh. Macam contoh, Umar bin Khattab dapat hidayah karena hendak membunuh Nabi. Kalau kita baca sejarah tu, dia hendak menjumpakan Nabi, hendak dibunuhnya. Di perjalanan jumpa orang bercakap, hendak ke mana kau Umar? Kawan dia pula, aku hendak membunuh Muhammad. Dia itulah yang memecah bola kaum gitu. Kau nak membunuh Muhammad? Iyo, kau sadar. Sedangkan adik kau aja, yang kau sayang aja, masuk Islam percaya dengan Muhammad. Oh, mengamuklah Umar. Sejarah mengatakan namanya Fatimah. Di Arab itu nama Fatimah itu lazim. Ya. Alhamdulillah. Jadi Fatimah tadi jumpai, ditanya. Jadi awalnya dia diam. Ditengoknya. Oh, apa yang kau baca? Karena dari luar didonganya lagi seperti bersenandung. Rupanya membaca Quran. Palak dia, karena udah naik, namanya dia merasa kan punya kekuatan. Dibantingnya ipar adik mencocolah darah keluar. Tapi karena dia menengok adik ini tadi sayang, lembut hati, apa yang kau baca? Oh, nggak boleh, kau nggak boleh membaca nih. Adiknya yang begitu sayang sama Umar, rupanya ketika udah pekau iman, maaf, tak bisa. Kalau yang Al-Quran la yamassuhu ilal mutahharun, tak boleh menyentuh Quran ini kecuali orang yang disucikan. Udah kau bacakan aja, dibacanya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lawang Arab tuh, halus bahasanya. Toha, ya, surah Toha itu. Allah tidak menurunkan litashqa itu. Kami tidak menurunkan Quran itu untuk memberatkanmu. Jadi Quran itu diturunkan bukan untuk memberatkan kita. Quran ada untuk memudahkan kita. Jadi karena begitu indah didonganya surah Toha, masuk Islam dia. Jumpai Nabi Muhammad, bersyahadat dia. Ini. Jadi Allah Ta'ala kasih hidayah, jalan itu kita tidak bisa paham. Macam contohnya kita, mungkin di zaman dulu tak tertarik-tarik mana masalah salat nih. Mengaji, kumpul-kumpul. Tapi dalam perjalanan kok sadap ya, kok pas ya gitu. Karena kalau kita nih, kalau di dalam kitab hikam, kita nih orang kayu nih. Untuk sekarang kita nih orang kayu. Kang kita tunggu antara salat maghrib ke isya, ya. Menunggu antara satu salat dengan salat yang lain itu amalan yang luar biasa. Yang paling dekat tuh maghrib ke isya. Yang kedua pula, sebagaimana kata kitab Al-Hikam karya Syekh Athaillah As-Sakandari, mata razaqaka ta'ah wal ghina bihi anha qad asbagha 'alaika ni'amahu zahirata wa batinah. Ketika kau Allah berikan rezeki taat, Allah telah mencukupkan kepada kau nikmat zahir dan batin. Bisa kau luar dalam pula kayu. Karena yang pada saat ini masih banyak yang mungkin mencari joki, belum sempat mandi, belum sempat sholat, sibuk dengan dunia, kan gitu. Maka kita ni orang kaya. Itu kata kitab Al-Hikam. Sudah, kita lanjutkan kitab ni. Dan yang mempunyai sebab seperti sholat minta hujan. Ya, yang tadi sholat rawatib, sholat sebab waktu. Sedangkan sholat minta hujan sebab karena ada hujan sholat. Kita hitung balik. Zuhur sebelumnya 4 qabliyah, ba'diyahnya 4, udah 8. Ya. Zuhur 4, ba'diyahnya 4, udah 8.
Ditambah lagi apa namanya itu asar. Asar itu seperti itu juga 4. Berarti sudah 12. Udah itu lagi sebelum subuh 2, 14. Udah itu lagi setelah maghrib 2, 14, 16. Sebelum isya 2, 18. Setelah isya 2, 20. Ya. Sebelum maghrib 2. Kalau sunnahnya kita susun balik-balik yang elok-elok ya. Sebelum zuhur 4. Setelah zuhur 4, 8. Sebelum asar 4, 12. Sebelum maghrib 2, 14. Setelah maghrib 2, 16. Sebelum isya 2, 18. Setelah isya 2, jadi 20. Sebelum subuh 2, 22. Mana satu lagi? Witir. Maka habis solat isya tu sunnah witir. Dalam kitab-kitab fikih gitu ya. Jadi kalau total semuanya tuh rawatib tu aja, rawatib itu 23. Itulah dasar kenapa ulama mengatakan solatnya itu tarawih sama witir di bulan Ramadan tu tahu di itu di situ. Jadi rawatib tu untuk dilipatkan ibadah. Itulah dasar kenapa batasan untuk tarawih itu dibuat 23 sama witir. Jadi kalau saatnya kita tidak menaik tanpa witir yang 3, witir kita ketopikan qabliyah maghrib, karena kan tidak semua masjid buat qabliyah maghrib karena waktunya mepet. Seperti itu. Jadi totalnya 20 tambah 3, 23. Jadi macam mana yang membuat 11 tuh? Itu terserahlah, mungkin ada pendapat dia. Cuman kalau dalam Syafi'i dasarnya kepada itu. Udah. Kita lanjutkan. Maka wajib pada qasad dan ta'yin jua tiada niat sunat, yakni tiada wajib ia dan ditakyinkan qabliyah dan ba'diyah jika pada sembahyang yang ada baginya sunat qabliyah dan ba'diyah. Jadi dikatakan di sini qasad dan ta'yin. Dan jika sembahyang itu sunat mutlak, maka memadai padanya qasad jua. Itu yang saya cerita tadi. Berarti yang harus dipaskan. Kalau di sini tengok tulisannya ta'yun. Ta'yun. Kalau di kitab yang lain saya ta'yin. Dan jika sembahyang itu sunat mutlak, maka memadai pada qasad jua. Berarti yang pasnya tadi qasad, ta'arud, ta'yin itu terjadi pada salat fardu. Kalau salat sunat ada waktu, ada sebab, itu hanya qasad dan ta'yin saja. Kalau tak ada apa-apa, cuman sunat mutlak, cukup qasad saja. Dan keduanya dalam salat itu qiyam, yakni berdiri betul pada salat fardu bagi yang kuasa berdiri dengan membetulkan belakangnya, dan jika dia dilakukan dengan bersandar kepada suatu umpama dinding sekalipun. Ya. Jadi salat fardu itu upayakan tetap berdiri walaupun dia bersandar kepada dinding. Salat sunat boleh duduk walaupun mampu dia berdiri. Jadi jangan pula terapuk kita dengan ibaratnya salat tarawih yang banyak bana loti kita udah buat duduk aja. Buat duduk, yang penting pada bulan Ramadan itu kita buat amal ibadah. Kan gitu. Jadi bersandar dengan dinding itu upaya. Bahkan di dalam kajiannya kepada orang yang tak bisa di rakaat kedua togak, ketiga, keempat, upayakan tetap di rakaat pertama dia togak. Karena di dalam kaedahnya itu kan al-qiyamu indal qudrah, togak ketika mampu. Ketika mampunya di mana? Rakaat pertama, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat kedua. Jadi kalau ibaratnya rakaat pertama dia mampu, rakaat kedua tak mampu, rakaat ketiga mampu balik naik. Gitu ya. Jadi kalau seandainya adalah uang, pakailah bangku gitu kan, pakai bangku gitu. Lalu dari sini duduk, lalu datang yang belakangan, cuman ini apa geser? Tidak, karena dia udah duluan. Dan pula sudah geser, dia duluan. Harusnya kalau orang nak mengambil fadilat, apa tak terputus? Tidak ada niatan dia nak memutus, dia nak merapatkan saf. Katakanlah awal
Ini satu, cumanlah 25, satu berbangku dia ni. Kan begitu. Apakah tidak memutuskan sab itu? Kan gitu. Dia udah kepayahan. Awal dasarnya itu sudah merapatkan dan satu sab. Tapi belakangan datang, ya udah lanjut aja. Lanjut aja. Nah, sekarang pertanyaannya, macam mana budak kecil kan gitu. Di kampung kita ni, budak kecil itu banyak kalau belum dokat balik baru bersunat. Secara umum begitu. Kalau umur 7 tahun belum bersunat. Jadi karena dia tu di ujung kemaluannya tu tertutup dan biasa tersimpan najis, itu kita berhampir dengan najis. Tapi kita tidak membawa najis. Berhampir. Salat kita tak batal. Salat kita tak batal. Tetapi sab otomatis putus. Putus karena dia ditongahi buat anak yang belum suci. Jadi budak begitu ketopin aja. Makanya yang lalu-lalu kita bahas, budak-budak kecil ini baiknya dia kalau udah umur 7 tahun sunatkanlah. Karena dalam kitab umur 7 tahun itulah belajar untuk ibadah, apakah puasa, apakah solat. Apakah puasa, apakah solat. Alhamdulillah anak saya laki-laki 2 orang. Anak saya totalnya 6. 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang laki-laki itu nomor 3 sama nomor 4. Nomor 3 nomor 4 itu dua-duanya udah sunat. Yang satu sekarang umurnya menginjak 9 tahun, yang nomor 4 tuh 7 tahun. Begitu. Sunat sebelum itu. Dulu ada pula konalan. Kami ini hendak membuat sunat masal Ustaz, kata dia. Kira-kira ada yang hendak disunatan. Pas pula anak saya 2. Pada saat itu umur orang tu yang satu hendak menginjak 7, yang satu 4 lebih. Jadi budak yang nomor 4 tahun, umur 4 tahun setengah ni, dialah peserta yang paling kecil. Dia peserta paling kecil. Alhamdulillah belum ada nampak apa-apa. Biasa aja dia, tidak ada dia mengeluh apa dan sebagainya. Wallahu a'lam. Udah mungkin kan dikhawatirkan dalam apa nama tu menjahit. Kan budak-budak ni kan takutnya tukang apa ni menjahit terlalu dalam, punya dia masih kecil gitu. Gitu. Kalau membahayakan tunggu agak besar lagi tak apa-apa. Karena sejatinya dulu tidak model, mungkin jauh di zaman kita. Dulu kalau sunat tak model dijahit, dia cukup diputus saja daging tu. Cukup diputus dengan ukuran dijahit tup gitu. Udah. Jadi tidak ada kendala. Sekarang yang menjadi kendala tu jahit itu. Jahit itu kan memasukkan ke dalam apa namanya itu? Daging sehat. Ini mengatupkan antara daging yang dilukokan dengan daging sehat. Jadi berarti sebetulnya luko dia 3 jadinya tu. Yang dipotong, dijahit, ditokkan sekali, keluar sekali, ada 3. Jadi banyak sebetulnya kono luko budak-budak yang dijahit itu. Ya, saya termasuk alumni yang disunat pakai dijahit. Sekarang ni dah ada model laser. Di laser ada model kompeng. Kompeng tu dia apa? Lama-lama putus sendiri. Wallahu a'lam. Udah. Ini juga dikatakan di sini, maka jika berdiri pada hal bongkok ia dengan bahawa jadi bagi ruku ia terlebih hampir dengan sekira-kira tiada dinamakan qiyam tidak sah. Jadi ada orang bungkuk gitu. Kalau penyakit bungkuk ni mungkin osteoporosis apa macam ragam lah. Kalau mendiang nenek saya bola ayah bola oma itu memang bungkuk gitu, bungkuk. Saya ni terbontuk karena di zaman itu dulu ejek karena paling tinggi. Untuk. Cuman kalau bungkuk itu parah betul, upur-ukuk gitu kan. Tak diupayakannya, nak ditogakkannya. Maka itu tak sah qiyam. Harus dipaksa. Upaya menimbal dia apa. Tapi kalau mendatangkan mudarat, udah hukum mudarat, tak bisa. Ini kadang badan ni kalau hendak diikut mau membungkuk dia, mau melongkong dia, maka harus upaya.
ditogakkan. Itulah bahasa togak berdiri betul. Ada usaha kesungguhan untuk mendirikannya. Maka sebetulnya prinsip salat seperti prinsip tentara perang, bersiap-siap. Makanya qomat itu siap-siap hendak merapatkan barisan. Karena agama Islam nih dari mula kocik sampai kita meninggal, kita lagi diajar cara baris berbaris. Barisannya upo perang. Barisnya upo perang. Karena kita umat Islam nih umat yang disiapkan untuk berperang. Akan datang nanti itu apa namanya tuh? Otomatis Yahudi itu imbang kita tuh. Udah digambarkan dalam hadis. Imbang kita. Maka sholat itu juga tercermin ada suatu saat habis tentara semua senjata, akhirnya main batu sama main kayu aja. Sehingga di dalam hadis kitab Jawahirul Bukhari dikatakan Yahudi itu menyuruh di balik batu-batu bukan bu. Wahai mukmin, ini Yahudi belakang nih, bunuh. Itu jahatnya Yahudi itu. Sekarang ekonomi kita dunia ini dikuasai oleh Yahudi. Penggunaan bank itu udah dirancang Yahudi udah ratusan bahkan ribuan tahun. Penggunaan bank itu sehingga kotas sanggup menggantikan emas dan perak. Kotas yang dicetak, yang kata dia kotas beginilah begitu, dibuat peraturan siapa yang merusak kotas, menguyak, membakar ditangkap. Padahal kotas tuh cemana ya kotas 2.000, kotas 5.000, kotas 10.000, kotas 100.000, kotas 20.000, sama selembar tapi dibedakan warna, beda nilai ya. Kan macam apa main monopoli ya atau duit tuh. Sekali rap awak tengok apa monopoli. Itulah permainan pemerintahan dunia, utama di belakangnya Yahudi. Yahudi ini luar biasa, dia menguasai bahkan Facebook yang anak-anak kita pakai, WhatsApp, Mark Zuckerberg apa namanya itu ada, itu pengapa Facebook tuh. Itu tuh Yahudi. Belum lagi kartun anak-anak, belum lagi yang mengasih label dunia. Itu ada satu perkumpulan Yahudi itu. Jadi tetap kita membayar apa nama itu? Membayar pajak. Ulama terdahulu saking baiknya gini ya. Ini macam kitab ni namanya Matla'ul Badrin wa Majma'ul Bahrin. Tak ada onda-onda di apanya nih istilahnya hak kekayaan intelektual, tak ada. Pakailah kalau bermanfaat sama kau, cetaklah. Kalau sekarang mencetak buku bayar royalti. Kalau dulu tak peduli, asal uang tu bermanfaat pakailah. Tak peduli uang tu, ilmu tu zaman itu dulu, di zaman-zaman ulama di awal-awal, ambillah, tuntutlah, datanglah. Sekarang royalti, contoh. Masuk nih Kang tayangan, entahkan ke YouTube, kono kasih iklan. Iklan tuh jadi royalti jadinya. Kalau memang dia jujur, udah kasih nonton aja kan cukup tuh ya. Tapi dia enggak juga mencari untung. Gitu, luar biasa. Allah alam. Udah kita lanjut. Maka jika lemah daripada berdiri betul dan jadi ia seperti orang yang rukuk dengan sebab tuanya atau lainnya, wajib berdiri seperti itu karena hampirnya daripada berdiri betul dan wajib ditambahkan bungkuk bagi rukuknya. Jadi kalau dia rukuk tambah lagi rukuk. Gitu. Jadi dia betogak tu upo rukuk bungkuk betul. Tapi ketika makanya di dalam masalah rukuk tu ada 3. Andai kata ada orang rukuk begini, entah sakit pinggang dia, namanya tu pencuri dalam salat. Seburuk pencuri itu pencuri dalam salat. Tapi rukuknya tu sah. Rukuk begini aja sah. Tapi tak boleh kepala dia mendongak. Kalau kepala dia mendongak, bukan dikatakan rukuk. Kalau yang Abdullah itu seperti L, ya, dia ukuran tangan. Kecuali kalau tangan ini panjang. Tangan kadang ada yang mau lewat daripada lutut mungkin karena cacat dan sebagainya.
Ada namanya Zul Yadain. Jadi kalau ditakar begini saja udah bentuk L, maka itu afdal. Tapi kadangkala ada yang sampai ke bawah, lobby dia begitu itu juga sah juga. Tapi kurang afdal. Afdalnya itu bentuk L. Nah, uang-uang yang kono bungku ketika dia ruku lebih kan daripada bungku tuh. Itulah pengganti ruku. Begitu. Ini cerita tentang masalah uang yang lemah daripada itu. Lama kita lagi. 10 menit lagi. Ya Pak, sedikit ditambah. Maka jika lemah daripada qiyam duduk atau ia betapa sekehendaknya dan duduk iftiras, itu afdal daripada tawarruk dan umpamanya. Jadi kalau dia tidak duduk, yang afdal itu duduk begini, iftiras, duduk di antara dua sujud. Orang ada salat duduk, utama duduk iftiras. Ya, bahkan terakhir bisa duduk begini salat tarabuk namanya, duduk berselo. Duduk berselo ni bisa salat begini. Ya, duduk tawarruk. Ya, duduk iftiras, duduk berselo. Maka pilih di antara itu. Adapun duduk yang di atas bangku tu, itu pilihan yang terakhir lah tu. Tak ada masuk dalam situ. Begitu. Sekian sampai situ, kita buka dengan tanya jawab ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi. Sekiranya ada nak tanya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya.